Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mengangkat pengantar ilmu hadis. Sebelum masuk ke takhrijul hadis, kita perlu mengenal muqaddimah di dalam mempelajari ilmu hadis secara umum. Karena takhrijul hadis itu termasuk level yang kesekian, yang di tengah dan terakhir gitu. Sehingga kita butuh pembekalan awal dulu tentang apa yang dimaksud dengan hadis, apa yang dimaksud dengan sunnah, bagaimana metode penulisan kitab-kitab hadis, apa beda antara studi hadis diroyah dan riwayah, kemudian elemen-elemen lain yang melengkapi pengetahuan kita untuk dapat melakukan takhrij hadis gitu. Maka pada hari ini kita akan membahas dasar sekali tentang ilmu hadis, di mana ilmu takhrijul hadis itu bagian dari ilmu hadis. Baik, kita masuk ke pengertian. Jadi pada awal mulanya ilmu hadis itu merupakan kajian yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi pecahan-pecahan kecil. Ada yang berbicara tentang hadis Nabi dan perawinya, ada yang berbicara tentang hadis sahih saja, ada yang berbicara hadis mursal, ada yang berbicara tentang asma, nama-nama periwayat, nama-nama julukan orang-orang yang meriwayatkan hadis, macam-macam. Sehingga kebutuhan akan ilmu ini waktu awal-awal itu belum begitu terasa karena dekatnya masa dengan Nabi. Hingga akhirnya nanti semakin kesini kebutuhan umat semakin mendesak untuk diadakannya sebuah ilmu yang komprehensif yang di dalamnya mencakup segala macam ilmu cabang itu. Jadi nanti ketika kita membuka ilmu hadis, kita akan menemukan di dalamnya berbagai macam cabang keilmuan. Sebagaimana ketika kita belajar ilmu bahasa, di dalamnya ada macam-macam ilmu. Ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, ada ilmu badi, ilmu ma'ani, kan? Macam-macam. Ada majas, ada kajian tentang isti'arah, dan lain-lain. Nah, di dalam ilmu hadis juga seperti itu. Ketika kita belajar hadis, ilmu hadis, maka nanti di dalamnya akan ada cabang-cabang lain yang kita pelajari. Hampir sama dengan rata-rata keilmuan modelnya seperti itu. Ilmu tafsir misalkan, kita belajar ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran di dalamnya ada ilmu tafsir, ilmu qiraah, macam-macam dan lain-lain. Nah, penulisan secara parsial ini dilakukan oleh para ulama di abad ketiga Hijriah. Nah ini karya-karya yang masih mecah-mecah. Ada Yahya bin Ma'in, itu 234, menulis Tarikh Ar-Rijal. Jadi sejarah perawi, jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis dicatat di dalam kitab itu. Kemudian Muhammad bin Sa'ad 230 ya. Ini urutannya harusnya kebalik, ini harusnya Muhammad bin Sa'ad dulu ya. Itu nulis Al-Tabaqat, kemudian Ahmad bin Hambal, kemudian Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim, itu menulis kitab-kitab yang masih kajiannya masih pecah, masih pecahan kecil-kecil, belum digabungkan jadi satu. Nah, kajian yang parsial ini, yang bagian-bagian ini kemudian akhirnya digabungkan jadi satu, kita kenal dengan istilah ulumul hadis. Ulumul hadis itu jamak. Ilmu itu satu, ilmun. Ulum itu artinya ilmu-ilmu. Jadi ulumul hadis adalah keilmuan yang komprehensif, yang menyatu menjadi satu, yang di dalamnya ada cabang-cabang parsialnya, yang membicarakan tentang segala macam disiplin ilmu yang ada di dalam hadis, yang berkaitan langsung dengan hadis gitu. Maka ulumul hadis atau ilmu hadis ini kemudian akhirnya menjadi satu kesatuan yang utuh dan berdiri sendiri. Baik. Nah, ulumul hadis ini jamak ya, mengandung makna aslinya jamak. Ulum itu kan jamak dari ilmun. Tetapi ketika dia sudah gabung jadi hadis, ulumul hadis dengan hadis, maka maknanya tidak jamak lagi, tetapi satu.
Ulumul hadis bukan ilmu-ilmu tentang hadis, tetapi ilmu hadis menjadi satu kesatuan. Sebagaimana misalkan kita punya dua kata, kantor, polisi. Kantor itu kalau kita maknai sendiri ya suatu ruangan, di dalamnya ada meja, ada tempat bekerja ya, ada komputer, ada buku, dan lain sebagainya. Polisi itu petugas yang diberi wewenang untuk mengatur hukum, mengatur lalu lintas, dan lain-lain. Itu punya makna sendiri, kantor punya makna sendiri, polisi punya makna sendiri. Kalau kita gabungkan jadi satu kantor polisi, maka ini menjadi makna yang lain. Tidak kantor lagi, tidak polisi lagi, tapi kantor polisi. Gitu. Seperti ini juga ulumul hadis. Ulum itu artinya sains ya, ilmu-ilmu. Hadis itu artinya apa-apa yang disandarkan kepada Nabi. Tetapi kalau digabungkan jadi satu, ulumul hadis, maka ulum dan hadis menjadi satu pengertian yang berdiri sendiri, bukan ulum saja, bukan hadis saja. Baik. Nah, pembagian ilmu hadis ini dibagi menjadi dua paling tidak. Yang pertama ada studi tentang riwayah. Nanti kita akan menelaah tentang pengertiannya, tujuannya, kemudian tokoh yang mempelopori ilmu riwayah ini. Kemudian di dalam studi hadis nanti juga ada ilmu diroyah. Pengertiannya apa, tujuan kita belajar diroyah apa, dan tokoh-tokoh yang mempelopori ilmu diroyah ini nanti siapa saja. Baik, kita masuk yang pertama dulu, ada ilmu riwayat hadis ya. Nah, ilmu riwayat ini adalah ilmu khusus yang berhubungan dengan riwayat. Riwayat itu pemindahan, transmisi, pemindahan sesuatu namanya periwayatan. Nah, ilmu riwayat adalah ilmu yang meliputi pemindahan atau periwayatan. Apa yang dipindahkan? Perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya bawakan definisinya di dalam bahasa Arab, sudah diharokati, alhamdulillah. Ilmu riwayah itu apa? Huwa, ya, ilmu riwayah itu, ilmu itu maksudnya adalah al-ilmu alladhi yakumu ala ma udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin au sifatin khalqiyah au khuluqiyah naklan daqiqan muharrara. Jadi ilmu riwayah adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan atau periwayatan. Apa yang dipindahkan, apa yang diriwayatkan, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rincinya apa saja? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, takrir itu ketetapan Nabi, ACC-nya Nabi. Sifat jasmaniah Nabi, fisiknya Nabi, dari mulai rambut, kemudian pundak, tangan, kaki, wajah, ya kan? Itu nanti akan dibahas di dalam riwayat, ilmu riwayat. Kemudian juga tingkah laku atau akhlaknya Nabi. Khuluqiyah itu artinya akhlak dengan cara yang teliti atau terperinci. Jadi objek kajiannya ya ini saja, pemindahan transmisi periwayatan itu. Apa yang dipindahkan? Perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi, sifat-sifat Nabi. Gitu. Nah, dari definisi ini kita dapat menyimpulkan poin-poin berikut. Yang pertama, ilmu periwayatan hadis itu dari sisi penerimaan, demikian juga cara penyampaian dari satu perawi ke perawi lain. Jadi intinya dari ilmu diroyah itu adalah bagaimana kita mempelajari perpindahan khobar, perpindahan informasi dari satu perawi ke perawi yang lain. Perawi itu apa sih? Perawi itu orang yang membawa berita. Mindah ke sana, mindah ke sini, yang asalnya dari Nabi. Kemudian nanti dicatat itu semua, pergerakan perpindahan itu dicatat. Kedua, dalam ilmu riwayah intinya adalah bagaimana kita dapat memelihara hadis, menjaga hadis, agar hadis ini tidak rusak, tercampur dengan perkataan orang yang bukan Nabi, tetapi dikatakan bahwa ini hadis Nabi, gitu. Tidak tercampur dengan komentar dari perawi, dari pembawa berita itu. Kadang-kadang kalau kita membawa berita kan kadang kita sok bumboni ya, kita bumbui sesuatu yang sebenarnya bukan asli,
pesan itu, tetapi kadang kita tambah-tambahin. Nah, bagaimana ilmu ini nanti akan menjaga itu semua agar murni, mutlak kita bisa membedakan ini perkataan Nabi, ini komentar perawi, ini perkataan Nabi, ini bukan perkataan Nabi. Nah, seperti itu. Intinya pemeliharaan. Pemeliharaan hadis dalam bentuk hafalan, jadi kekuatan hafalan orang yang bawa itu, bawa berita, dari hal penulisan juga, pembukuan, dan semua hal yang berkaitan dengan pemeliharaan hadis. Nah, sebenarnya ilmu riwayah ini sudah ada semenjak Nabi masih hidup, bersamaan dengan dimulainya periwayatan dengan hadis itu sendiri. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup bersama para sahabat, Rasul mengucapkan sesuatu, Rasul bertindak dengan satu tindakan, maka para sahabat merekam itu secara langsung, ya kan, melihat kejadian itu, melihat sikap Nabi, tindakan Nabi, perkataan Nabi, kalamnya Nabi, akhirnya dihafalkan, diingat-ingat, dan diamalkan. Nah, proses ini, perpindahan informasi dari Nabi ke para sahabat, inilah yang disebut dengan periwayatan. Nah, di dalam ilmu riwayat ini, secara sederhana ilmu ini mengkaji tentang hal tersebut. Bagaimana hadis itu dihafal oleh para sahabat, dipraktekkan, dijaga. Penjagaannya dalam hal apa? Baik dengan cara hafalan, dengan cara penulisan maupun pembukuan. Nah, meskipun pembukuan hadis nanti kita akan bahas secara khusus, ya. Pembukuan hadis di masa Nabi itu belum gencar, bahkan masih cenderung dilarang. Umar bin Khattab itu marah kalau ada orang yang menulis hadis dan Nabi masih hidup, bahkan Nabi sendiri melarangnya itu kan. Karena apa? Takut tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti itu. Hingga akhirnya ketika Nabi sudah wafat, para sahabat juga sebagian sudah wafat, nanti mulai ada inisiatif untuk menulis hadis-hadis itu supaya tidak hilang. Baik, kita lihat ini adalah kutipan dari komentarnya Anas bin Malik, ya, salah seorang sahabat Nabi yang menggambarkan bagaimana keadaan para periwayat hadis di masa Nabi. Kunna nakunu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fanasma'u minhul haditha fa idza qumna tadzakarnahu fi ma bainana hatta nahfadhu. Jadi manakala kami, kata Anas bin Malik, kami berada di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami mendengarkan hadis dari Nabi langsung, kan hadisnya dari Nabi, tidak ada perantara lain. Dan apabila kami berkumpul sesama kami, berarti ini posisinya sedang tidak dengan Nabi, ya, berkumpul dengan para sahabat yang lain, kami saling mengingatkan, saling melengkapi hadis-hadis yang kami miliki maksudnya, sehingga kami menghafalnya. Karena tidak semua sahabat itu mendengar hadis dari majelisnya Rasul secara langsung. Kadang ketika Rasul di pasar, ada sebagian sahabat yang keluar kota, ada sebagian sahabat di ladang, ada sebagian sahabat di masjid, ada sebagian sahabat yang di rumah. Nah, orang-orang sahabat-sahabat yang tidak bersama Nabi di satu keadaan tentu tidak bisa mendengarkan atau merekam hadis Nabi secara langsung, melihat tindakan Nabi secara langsung dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, dalam keadaan seperti ini, para sahabat Nabi, menurut Anas bin Malik ini, ya, komentarnya beliau, berkumpul ketika tidak ada Nabi untuk saling melengkapi. Jadi kemarin Nabi di majelis itu berbicara apa? Saya tidak hadir. Oh, Nabi berpesan seperti ini. Baik, saya akan ingat-ingat, saya akan hafalnya. Kemudian yang tadi tanya, akhirnya ditanya juga. Waktu itu Rasul di sana berbicara apa? Oh, saya mendengar atau saya melihat tindakan Nabi seperti ini. Akhirnya sahabat yang lain melengkapi kekurangan hadisnya, ketidakhadiran beliau bersama Nabi dengan informasi dari sahabat yang lain. Nah, modelnya seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab punya tetangga Ansor itu punya komitmen dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dan tetangganya itu punya komitmen begini. Kalau saya ada di majelis Nabi, saya akan ingat-ingat pesan Nabi. Kalau seandainya engkau yang ada di majelis Nabi, engkau ingat-ingat betul apa pesan Nabi. Nanti kita akan saling melengkapi. Nanti kita akan berbicara, kita akan berdiskusi tentang apa sabda Nabi, apa pesan Nabi yang saya tidak dapat, Anda dapat, dan Anda dapat, saya tidak dapat, sehingga kemudian bisa saling melengkapi. Itu Umar bin Khattab. Dan ini dari kutipannya Anas bin Malik.
Manfaatnya apa kita mempelajari ilmu riwayah? Satu, tentu menjaga, memelihara hadis Nabi, dan menghindari kesalahan periwayatan. Nah, ini yang penting. Sehingga kita bisa tahu nanti kesalahannya di mana gitu ya. Dua, manfaatnya adalah perantara. Ini kan hadis itu kan perantara, media. Kalau medianya rusak, medianya cacat, maka kita tidak akan bisa sampai tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita ittiba Nabi, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perantaranya apa? Pesan-pesan yang beliau sampaikan ke kita itu sampainya dengan perantara periwayat. Nah, kalau ini tidak dijaga, maka wasilah antara kita dengan Rasul itu bermasalah. Sehingga kemungkinan besar ketika kita tidak ingin mengikuti ittiba juga kepada Nabi, kita akan sulit karena validitasnya kadang-kadang tidak bisa kita jamin bahwa itu valid dari Nabi. Maka ini perlu dijaga dengan ilmu riwayat. Ilmu riwayat ini sederhana sekali, intinya kita mencatat hadis yang dikeluarkan oleh Nabi, yang dikalamkan oleh Nabi, dicatat melalui buku atau dengan hafalan kita. Nah, ini di awal-awal ya, masa-masa awal metode pelestarian hadis masih seperti itu dengan ilmu riwayat. Penyusunnya siapa? Ini tokoh utamanya ya. Tokoh utama dari ilmu riwayah ini para sahabat tidak ada yang nyatet hadis itu belum ada. Hingga akhirnya nanti datang seorang ulama di tahun wafatnya 124 Hijriah, tahun wafatnya, namanya Imam Az-Zuhri. Ya, ini terkenal sekali. Beliau ini merupakan pelopor dalam ilmu hadis riwayat. Nah, beliau disuruh nulis oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan Khalifah ini khawatir hadis ini udah banyak yang mulai penghafal hadis sudah banyak yang mulai wafat, sudah banyak percampuran dengan etnis-etnis di luar Arab, ya kan, dengan Persia, dengan Romawi, bahkan sampai kemana-mana ya, sampai ada yang mengatakan sampai Cina, sampai mana-mana, sehingga akhirnya karena motifnya banyak kan, ada pergolakan politik, sehingga hadis ini perlu dijaga. Yuk kita jaga. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Imam Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis yang selama ini berceceran tersebar kemana-mana, dikumpulkan di dalam satu kitab yang ditulis. Nah, beliau ini pelopornya, Imam Az-Zuhri. Ilmu hadis riwayah sangat sederhana sekali, intinya bagaimana kita menjaga hadis dengan cara mengumpulkannya lewat petulisan atau menjaganya dengan hafalan kita. Nah, kemudian nanti pada abad ketiga itu mulai ada susulan ya, mulai ada susulan selain Imam Az-Zuhri, ada imam-imam lain yang mulai membukukan hadis. Misalkan Imam Bukhari yang terkenal dengan Sahih Bukhari. Kemudian Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, imam yang lain-lain yang hidup di abad ketiga mulai menuliskan hadis-hadis itu, mulai mengkodifikasinya. Sehingga kitabnya mulai marak di mana-mana. Hadisnya sudah mulai terjaga di situ. Nah, setelah masa ini nanti kecenderungannya berubah, bukan hanya sekedar menuliskan hadis, tetapi meneliti hadis lebih dalam gitu. Sehingga ilmu yang dipelajari pada masa setelah abad ketiga Hijriah ini bukan lagi ilmu riwayat, tetapi masuk ke ilmu diroyah. Ini ya, ilmu diroyah ini yang akan kita banyak jumpai nanti di dalam, bahkan di dalam kaidah takhrij nanti juga. Apa sih ilmu diroyah itu? Ini saya nukilkan pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau Al-Hafidh ya, seorang yang banyak sekali memiliki hafalan hadis. Terus itu juga beliau orang yang banyak memiliki periwayatan. Mata rantainya beliau mengoleksi banyak sekali itu. Beliau punya kitab terkenal Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari nulis kitab, dikodifikasi, disyarah, dijelaskan hadis itu satu-satu oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. 852 Hijriah. Ilmu diroyah itu apa? Ilmu diroyah adalah pengetahuan kita tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Dan ini pengertian ini diambil oleh sebagian besar para ulama ahli hadis.
Nah, dari pengertian ini kita bisa mengambil 2 poin penting. Yang pertama, di dalam ilmu diroyah itu kita mempelajari tentang keadaan perawi. Perawi itu apa sih? Perawi itu orang yang bawa hadis. Gitu. Kalau di dalam bahasa diroyahnya rijal. Jadi seseorang yang meriwayatkan hadis. Dan juga sanatnya. Sanat itu ketersambungan mata rantainya. Saya menerima pesan dari guru saya menerima pesan dari guru saya, gurunya lagi menerima pesan dari gurunya lagi, terus sampai nyambung ke Nabi. Nah, yang dipelajari di dalam ilmu diroyah ini adalah pelaku yang membawa pesan itu dan mata rantainya. Loncat enggak? Itu misalkan saya punya guru, saya mengambil ilmu dari guru saya mengambil ilmu dari gurunya. Tapi saya meriwayatkan hadis, meriwayatkan sebuah berita, langsung saya ambil dari gurunya guru saya. Berarti saya melangkahi guru saya. Nah, hal tersebut akan dibahas di dalam ilmu diroyah, sanatnya itu, mata rantai periwayatannya. Kemudian yang kedua yang akan jadi kajian di dalam ilmu hadis diroyah adalah sesuatu yang diriwayatkan. Jadi bukan cuma orang yang bawa hadis, bukan cuma mata rantainya, tetapi apa yang dibawa, atau bahasa ilmu hadisnya matan. Bukan mantan ya, matan. Matan itu apa sih? Matan itu substansi berita. Jadi kalau saya dikasih tahu sama guru saya bahwa eh, ada toko buku yang murah di Jalan Slamet Riyadi misalkan. Guru saya taunya dari gurunya lagi bahwa ada toko yang murah jual buku di Slamet Riyadi, namanya toko buku X misalkan. Nah, pesan bahwa ada toko buku murah di Slamet Riyadi itulah yang disebut dengan matan. Pesan yang dibawa, bukan cara kita membawa, bukan siapa yang membawa, bukan ketersambungan informasi itu, tetapi apa yang disampaikan itu. Ya, apa yang dibawa itu disebut dengan matan. Nanti lebih lanjut kita akan bedah tentang matan ini secara detail selama kita mengkaji ilmu hadis ini. Nah, dari ilmu diroyah ini, ya kan, ilmu riwayah tadi bagaimana kita menjaga hadis, kita kumpulkan hadisnya. Ilmu diroyah, di dalam pembahasan ilmu diroyah nanti kita mengenal ilmu-ilmu kecil-kecil yang lain, pecahan-pecahan yang lain. Turut juga di sana ilmu-ilmu ini. Nah, misalkan yang pertama nanti kita akan ketemu dengan ilmu rijal hadis. Ilmu rijal hadis. Rijal hadis ini adalah ilmu yang mengkaji tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabiin maupun tobakot setelahnya. Tobakot itu apa? Tobakot adalah generasi. Jadi generasi para sahabat ini kan yang hidup bersama Nabi, ketemu Nabi. Kemudian generasi ini sudah selesai, sudah wafat semua. Nanti ada generasi tabiin. Tabiin ini berarti generasi setelah sahabat, namanya tabiin. Mereka ketemu sama sahabat, tetapi tidak ketemu sama Nabi gitu. Setelah tabiin nanti ada tobakot selanjutnya. Tobakot itu generasi selanjutnya, generasi tabiut tabiin. Mereka ketemu tabiin, tapi tidak ketemu sahabat dan Nabi. Begitu seterusnya, gitu kan. Ini rijal hadis ini adalah ilmu yang mengkaji tentang periwayat hadis dari zaman sahabat, tabiin, tabiut tabiin, sampai ke bawah, sampai di abad ketiga itu ya, sampai maraknya di abad ketiga Hijriah itu nanti. Nanti saya kasih grafiknya sehingga nanti bisa dibaca. Kemudian juga kita akan mengenal di dalam ilmu diroyah ini ilmu gharib hadis. Ilmu gharib hadis ini adalah ilmu yang membahas tentang lafat-lafat yang tidak begitu populer di dalam hadis, tetapi ada gitu. Ya, misalkan gini, di dalam bahasa Indonesia itu kan juga banyak ya. Ada lafat-lafat yang sebenarnya baku, lafat itu baku, kalimat itu baku, kata itu baku, tetapi jarang dipakai. Itu kayak kita dulu awal-awal ada handphone ya, kita bilangnya kan gadget. Tapi sebenarnya ada bahasa bakunya, gawai. Nah, gawai ini kurang populer dulu di awal-awal itu ya. Di awal-awal kurang begitu populer. Kita populernya gadget begitu. Nah, begitu ada pesan berbahasa Indonesia kepada para jamaah yang sholat Jumat, harap mematikan gawai.
Wah, kita kan agak bingung gawe ini maksudnya apa ya? Apa duwe gawe wong Jawa itu ya punya walimah itu atau apa? Nah, ini perlu dijelaskan. Lafat-lafat demikian banyak sekali karena di dalam hadis Rasul kan tidak selalu di Mekah, tidak selalu di Madinah. Beliau safar juga. Safar itu kadang masuk kampung. Kampung itu bahasanya logatnya berbeda. Ada bahasa-bahasa khas di sana. Nah, kadang hadis itu memuat bahasa-bahasa khas itu. Sehingga perlu penjelasan lebih mendalam tentang bahasa-bahasa yang gharib, yang asing itu tadi. Nah, Ibnu Shalah ini seorang ulama hadis, pakar juga, membawa pengertian tentang ilmu gharib hadis ini apa? Ilmu itu adalah ibaratun amma waqa'a fi mutunil ahadis minal alfadil ghamidah al-ba'idah minal fahm diqillat isti'maliha. Jadi ilmu ini adalah penjelasan mengenai adanya lafat-lafat yang tidak jelas, yang sulit dipahami karena jarang digunakan liqillat isti'maliha. Itu karena jarang dipakai gitu ya. Nah, ini nanti dibedah dilihat di ilmu gharib hadis. Kemudian ada ilmu nasakh mansuh. Ini seperti di dalam ilmu tafsir ya, ada nasakh mansuh. Jadi yang dihapus itu bukan cuma hukum dari sebuah ayat, tetapi juga hadis. Kadang lafadz hadisnya, kadang hukum di dalam hadisnya itu juga dihapus. Misalkan dulu ada pembolehan nikah mut'ah, itu dulu ada di salah satu perang diperbolehkan nikah itu. Kemudian dinasak, dihapus oleh Nabi. Akhirnya dilarang. Kemudian ada juga hadis populer tentang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Sekarang kata Nabi fazuru, maka ziarahilah kubur-kubur kalian itu. Tidak masalah. Berarti kan hukum yang dulu dihapus dengan hukum yang baru. Nah, ini dikaji di dalam ilmu nasakh wal mansukh. Kemudian ada juga ilmu di dalam ilmu diroyah, itu ilmu talfik al hadis. Bagaimana cara kita mengkompromikan dua hadis yang zohirnya, yang kelihatannya di kasarnya itu kok bertentangan, tetapi sejatinya bisa dikompromikan, tidak bertentangan aslinya. Dalil-dalil itu tidak ada yang bertentangan. Yang bertentangan itu adalah nalar kita yang tidak bisa mencerna dalil itu dengan holistik ya, dengan keseluruhan. Nah, jadi dalil itu tidak bertentangan. Yang bertentangan ya kita yang kurang baca, kita yang kurang menelaah dalil gitu ya, kurang bisa memahami dalil. Maka nanti ada ilmu talfik hadis, ini tentang bagaimana hadis-hadis yang seolah-olah di mata kita itu kok bertentangan, itu bisa dikompromikan, bisa disejajarkan gitu. Kemudian ada ilmu ilah hadis. Ilmu ini tentang kekeliruan, kecacatan internal di dalam hadis itu. Ini nanti dibahas lebih lanjut. Ada ilmu asbabul wurud hadis. Kayak misal Rasulullah dulu mengatakan huwa tohur ma'uhu wahil maitatuhu. Dia itu suci airnya dan halal bangkainya. Oh, kalau kita mikir dia itu siapa? Dia itu apa gitu. Maka kita mempelajari asbabul wurud, ilmu yang melatar belakangi sebab atau konteks di mana hadis tersebut terjadi. Oh, rupanya Rasul bilang dia suci airnya, halal bangkainya, rupanya air laut. Karena waktu itu ada sahabat yang naik kapal dan tidak mencukupi untuk berwudu kecuali sedikit saja dari air tawar yang beliau bawa. Hingga akhirnya beliau bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kita nggak cukup nih airnya, boleh nggak kita wudu pakai air laut? Maka Rasul mengatakan, dia, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Nah, seperti itu. Yang ketujuh, kita akan ketemu juga dengan ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil ini adalah ilmu yang digunakan khusus untuk menilai atau mengkritik para perawi hadis ya. Harus ketat tuh kalau hadis itu yang bawa itu ya harus punya kredibilitas, punya syarat-syarat tertentu dia membawa hadis itu sehingga hadisnya bisa diterima. Nah, tapi ilmu jarah wa ta'dil ini kadang orang menyalahgunakan ya. Jarah wa ta'dil ini dipakai untuk menilai perawi hadis, bukan untuk menilai saudara muslim sendiri gitu.
tetangga kita yang setiap hari main sama kita, kemudian ada ustadz di sana di luar, itu kita pakai ilmu jarh wa ta'dil. Kita kritik orangnya, kita keletei masa lalunya, jangan seperti itu ya. Nah, jarh wa ta'dil ini sudah dibukukan. Jadi biografi-biografi para pembawa hadis itu sudah dibukukan di dalam kitab-kitab yang muktabar, yang dianggap sah untuk digunakan sebagai referensi induk untuk menilik bagaimana keislaman pembawa hadis itu, bagaimana kesehariannya, bagaimana komitmennya terhadap agama, itu ada di dalam kitab-kitab tersebut. Tidak digunakan untuk mencari aib orang lain, terutama orang yang sezaman dengan kita hari ini gitu. Sehingga ilmu ini tidak disalahgunakan nantinya. Baik, manfaat kita mempelajari ilmu diroyah apa? Wah, banyak sekali manfaatnya. Kita bisa menyeleksi hadis-hadis yang secara akademis dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Kita bisa seleksi gitu kan. Kalau sudah dikumpulkan, nah hadis yang terkumpul ini kan perlu diseleksi. Yang sudah diolah dengan ilmu riwayah tadi, jadi satu kitab, satu buku, satu kumpulan gini. Nah ini kan macam-macam ini, yang membawanya macam-macam. Ada yang kadang-kadang suka bohong, ada yang kadang-kadang tidak menjaga kehormatan dirinya, ada kadang-kadang yang suka melewati gurunya langsung ke guru yang di atasnya gitu kan. Dan ada yang kadang-kadang lupa ingatannya, sering lupa. Itu nanti kita perlu seleksi, jangan sampai hadis yang sudah kita kumpulkan dengan ilmu riwayah tadi langsung kita pakai semua. Ini harus diseleksi dengan ketat. Nah, ilmu diroyah ini fungsinya yaitu tadi untuk menyeleksi itu, sehingga tumpukan hadis, kodifikasi hadis yang dimiliki itu bisa dipilah-pilah. Oh, ini yang sahih, ini yang derajatnya di bawah sahih, ini yang agak lemah, ini lemah sekali, ini yang marfu sampai ke Nabi, ini yang munqati, terputus sanadnya, ini yang bisa diterima makbul, ini yang mardud kita tolak. Ini yang bisa diamalkan, ma'mul bihi, ini ghairu ma'mul bihi, tidak bisa diamal. Itu nanti bisa diklasifikasikan. Maka hubungan riwayah dan diroyah ini sangat kuat sekali. Kalau ilmu riwayah itu kumpulkan hadisnya, diroyah setelah dikumpulkan dipilah-pilah, ya kan, dimasuk-masukkan. Ini kalau sahih, oh ini hadis sahih ke sana, ini hadis dhaif, ini hadis hasan, sehingga kita bisa memperlakukan hadis itu sebagaimana mestinya. Tidak semua hadis sahih langsung bisa kita amalkan. Harus ada syarahnya dulu, konteksnya apa, asbabul wurudnya apa, kemudian sudah dihapus atau belum, dengan ilmu-ilmu yang kecil tadi loh, yang ABCD, ilmu jarh wa ta'dil, kemudian ilmu nasakh mansuh, asbabul wurud. Nah, dengan itu kita memperlakukan hadis yang sudah kita seleksi tadi. Nah, seperti itu kira-kira. Baik. Tokoh-tokohnya siapa saja? Oh, ini banyak sekali, nanti bisa dibaca sendiri. Tokoh-tokoh yang pakar ya di dalam ilmu diroyah ini juga banyak sekali sampai sekarang. Jadi kalau ilmu riwayah itu sebenarnya berkembangnya sudah selesai sampai kodifikasi hadis di zaman abad ketiga itu sudah tidak berkembang lagi. Berkembang pun sedikit sekali karena kan hadisnya sudah dikumpulkan semua itu ya di dalam kitab-kitab. Ada Sunan Tirmidzi, ada Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan lain-lain, ada Musnad Ahmad dan lain-lain. Nah, setelah terkumpul itu baru kemudian ilmu diroyah yang bermain, ilmu diroyah yang berkembang. Ilmu riwayah sudah cukup sampai di situ saja. Nah, ilmu diroyah ini nanti yang kelak kita kenal dengan ilmu mustalahul hadis. Mustalahul hadis artinya ilmu tentang istilah-istilah di dalam hadis. Termasuk di dalamnya juga adalah takhrij hadis. Bagaimana kita mengetahui posisi hadis itu, siapa yang meriwayatkan, ada cacatnya atau tidak, apakah bisa dipakai atau tidak. Nah, itu nanti dalam ilmu takhrij. Artinya ilmu diroyah ini lebih populer sekarang disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Mustalahul hadis. Baik, selanjutnya hubungan hadis dengan Al-Quran. Kok kita harus belajar hadis sih, bukannya Al-Quran aja udah cukup gitu. Rupanya hadis ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Quran. Kita tidak bisa mengandalkan Al-Quran saja gitu kan. Ya, kita tidak mengingkari bahwa Al-Quran adalah sumber segalanya. Tapi kita juga perlu hadis. Maka dari itu nanti ada gerakan namanya Inkarus Sunnah. Nanti kita bahas di lain kesempatan tentang Inkarus Sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi.
mengingkari hadis Nabi. Dalilnya apa? Lo kan lebih kuat Quran, kenapa harus pakai hadis gitu? Nah, apa hubungannya? Pertama kita harus tahu apa itu hadis ya. Apa itu hadis? Hadis adalah, ini saya bawakan pengertian yang sering digunakan oleh para ulama ya. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi apa-apa yang disandarkan, segala sesuatu yang disandarkan ila kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, dari perkataan beliau, au fi'lin atau dari perbuatan, tindakan, au takririn atau takrir. Takrir itu apa sih? Takrir itu adalah persetujuan Nabi. Kalau Nabi melihat sebuah kejadian kemudian Nabi kok diam, berarti itu takrir dari Nabi. Karena Nabi tidak mungkin diam di atas kemungkaran. Kalau kejadian itu mungkar, Nabi akan mengingkarinya. Nabi akan ngasih warning ya, jangan lakukan itu. Jangan lakukan ini. Kalau itu memang salah. Tetapi kalau itu oke-oke saja, nggak masalah dilakukan, Nabi setuju, Nabi tidak harus kemudian mengatakan, oh itu baik, oh itu bagus, tidak selalu seperti itu. Kadang Nabi cukup diam saja, itu menandakan takrir beliau, persetujuan beliau atas sebuah masalah, atas sebuah tindakan orang lain yang ada di depan beliau. Au sifatin, atau sifat beliau. Nanti kita buka sedikit-sedikit ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ini, hadis Nabi itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Apa saja sih yang disandarkan? Pertama, setidaknya perkataan. Jadi ada perkataan. Nyandarnya kemana? Ke Nabi. Maksudnya apa? Perkataan Nabi. Nah, ini nih perkataan Nabi gitu. Ada perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan Nabi. Nah, kita berarti menyandarkan perbuatan itu ke Nabi. Ada persetujuan. Ini perilaku ini disetujui loh. Disetujui siapa? Disetujui Nabi. Berarti kita menyandarkan sebuah perilaku atau sebuah tindakan kepada Nabi. Nah, itu perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Takrir, atau juga ini ditambahi bisa sifat ya. Sebuah karakter, sifat, akhlak, ya. Moralitas, etika disandarkan kepada Nabi. Baik. Nah, ini diperhatikan ya, ini tidak ada harokatnya sebagian. Saya akan baca dan coba kita pahami sedikit-sedikit, pelan-pelan. Saya akan baca pelan-pelan. Tadi kan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Dari perkataan, dari perbuatan, dari takrir, dari sifat ya. Sekarang coba kita lihat famisalul qaul. Misal sesuatu yang disandarkan dari perkataan kepada Nabi. Ya. Jadi perkataan Nabi itu misalkan kayak gimana sih? Qaulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li Umar bin Abi Salamah. Jadi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Abi Salamah, sahabat Nabi. Bagaimana perkataan Nabi? Ya gulam, wahai anak muda, samillah, sebutlah nama Allah, wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalika, dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Jadi ini kan Nabi bersabda ya, Nabi berkalam, Nabi ngomong, ya kan, Nabi berpesan dengan lisan beliau, bukan dengan isyarat, bukan dengan tindakan, bukan dengan apa-apa, tapi dengan lisan langsung. Artinya ini qauli. Nah, tadi kalau disandarkan perkataan itu kepada Nabi, salah satu contohnya ini. Jadi hadis qauli, hadis yang terkandung di dalamnya perkataan yang disandarkan kepada Nabi. Ada pesan Nabi dalam bentuk verbal, dalam bentuk perkataan, lisan. Ini yang pertama contohnya. Nanti kok suruh kasih contoh harus bisa ya. Misalkan kasih contoh hadis qauli. Ini ya gulam samillah wa qul biyaminik wa qul lima. Dan hadis qauli itu banyak sekali, nanti bisa dicari di kitab-kitab, banyak sekali. Sekarang kita masuk misal yang kedua. Ini sambil dicatat boleh kalau bawa catatan ya. Wa misalul fi'li, dan misal hadis fi'li, hadis tindakan Nabi. Maruwiya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apa yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Annahu da'a biwadu'in, bahwasanya Utsman bin Affan itu meminta wadu. Wadu itu bukan wudu. Wadu itu tempat air wudu. Kalau wudu itu kan kegiatannya itu namanya wudu. Tapi wadu itu bejana ya, wajan atau ember tempat air yang akan digunakan untuk wudu.
Fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi. Maka dia mulai memasukkan tangannya ke wadah itu tadi, ke waduk. Waduk ini ya. Faghasalahuma salah sama rotin, maka dia mencuci tangannya itu 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wadu'i, kemudian dia meletakkan yaminahu, tangan kanannya dimasukkan fil wadu'i, di wadah air wudu itu. Summa tamat madho, kemudian dia berkumur. Gini, diambil ya, terus dikumur. Wastansyaqa, istinsyak ya, memasukkan air ke hidung, menghirup ya, itu tidak sampai dalam sini, dah sekedarnya saja. Wastansaro, dan kemudian dia keluarkan airnya itu dari hidung. Jadi pertama apa? Cuci tangan, kemudian dia ambil airnya, kumur, kemudian masukkan airnya ke hidung sampai sekedarnya ini ya, di hidung itu, jangan dalam-dalam, jangan tipis-tipis juga. Kemudian dikeluarkan airnya lewat hidung. Summa ghassala wajha salasan, kemudian dia mencuci, membasuh mukanya itu 3 kali. Wa yadayhi ila mirfaqaini salasan, kemudian tangan sampai mirfaq. Mirfaq itu siku ya, 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian dia mengusap. Kalau tadi wajah itu membasuh ya. Kalau ra's, kepala itu mengusap. Kemudian dia mengusap kepalanya. Summa ghassala kullu rijlin talasan, kemudian dia mencuci setiap dari kaki itu 3 kali. Summa qala, nah ini intinya. Kemudian Utsman berkata, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini. Gitu. Cara wuduku dari awal tadi loh, dari masukkan, cuci muka, cuci tangan, kemudian masukkan ke hidung, keluarkan sampai akhir. Berarti ini kan hadis fi'li. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat Nabi melakukan wudu. Jadi tindakan Nabi itu direkam oleh Utsman bin Affan dalam ingatan beliau dan dipraktekkan. Maka Utsman juga mempraktekkan itu kepada orang lain. Dan inilah yang disebut dengan hadis fi'li, hadis dalam bentuk tindakan. Ada 2, ada qauli, ada fi'li. Nah, lagi yang selanjutnya takrir. Sekarang kita lihat takrirnya Nabi, persetujuan Nabi. Takrir itu apa sih? Sukutun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an inkari qaulin au fi'lin, dari mengingkari sebuah perkataan atau perbuatan. Jadi kalau ada orang mengatakan sesuatu, Nabi diem, berarti sesuatu itu oke untuk Nabi gitu, boleh dilakukan, dikasih ACC sama Nabi. Atau Nabi melihat sebuah kegiatan ya, sebuah tindakan dari orang lain, Nabi diem, berarti tindakan itu sah dilakukan. Karena Nabi tidak mungkin tadi diam di atas kemungkaran. Hasola fi hadratihi, yang terjadi perkataan atau tindakan itu di dalam hadirnya Nabi. Jadi Nabi melihat langsung perkataan itu, mendengar langsung perkataan itu, dan melihat langsung tindakan itu Nabi hadir. Au hasola fi ghiyabihi wa alima bihi, atau kejadian itu terjadi ketika Nabi tidak ada di tempat, tapi Nabi mengetahui gara-gara laporan orang lain kepada Nabi itu. Fayakunu sukutuhu dalilan ala jawazi dzalikal qaul awil fi'l. Maka diamnya Nabi menjadi dalil bahwa perbuatan dan perkataan itu jawazun, boleh dilakukan. Di annan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuqirru ahadan ala mungkarin. Nabi tidak mungkin membiarkan seseorang itu di atas kemungkaran. Sekarang kita ambil contoh ya. Famisalu takriri ala qaul. Misal persetujuan atas qaul, atas ucapan. Ana ahada sahabah aroda ayu'tiqa jariyatan lahu. Salah seorang sahabat mau memerdekakan budak. Jadi ada seorang sahabat Nabi punya pembantu budak. Budak itu mau diperdekakan oleh sahabat itu. Udah, kamu bebas gitu. Tapi dia bawa dulu ke rumahnya Nabi. Fa'ahdoroha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka budak itu dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahan nabiyyu, maka Nabi berkata kepadanya, budaknya perempuan. Maka Nabi berkata kepadanya, Aina Allah, di mana Allah? Qalat, budak perempuan itu mengatakan fis samai, di langit. Fa'aqarrahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala dzalika.
maka Nabi diam. Berarti diamnya Nabi itu persetujuan tentang jawaban itu adalah benar gitu loh. Faqarrahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang Nabi ada di situ. Misal takrir alal fi'il. Misal persetujuan atas tindakan. Iqrarun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al habasyata wahum yal'abuna bi khirabihim fil masjidi. Jadi ada sekumpulan para sahabat dari Habasyah ya, dari Habasyah Ethiopia yang hijrah ke Madinah. Mereka itu main ya, bermain bi khirabihim dengan pisau mereka, senjata mereka. Di mana mainnya? Di masjid. Jadi kayak pedang-pedangan gitu di masjid. Wa kana dzalika yaumu Aid, dan hari itu ketika mereka bermain itu adalah hari Aid. Hari raya. Walama fihi minat tadarrubi alal harbi wasti'dadi lil adu. Karena Nabi menganggap dalam permainan skill pedang atau senjata itu ada unsur tadarrub alal harb. Jadi mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh di dalam peperangan itu. Maka Nabi diam saja. Nabi bahkan melihatnya gitu kan. Dengan dalam riwayat dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini contoh takrirnya Nabi. Sekarang kita masuk ke contoh wasaf. Contoh sifatnya Nabi. Manukila ilaina an sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyati au sifatil khuluqiyah. Jadi yang sampai kepada kita dari sifat Nabi yang fisik maupun yang non fisik. Misal sifat khalqiyah, misal sifat fisik ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena marbu'an. Marbu'an itu bidang ya, dadanya bidang tegap. Ba'ida ma bainal mankibain, di antara dua pundaknya itu jauh. Jadi tidak sempit gini tapi menjauh gitu, sehingga lebar badan. Lahu sya'run ya beluhu syahmata udunai. Beliau punya rambut itu sampai di ujung telinganya ini, sampai di ujung telinga. Ahyanan kadang-kadang. Nah, kadang-kadang yang lain, wa ahyanan, dan kadang-kadang yang lain, yadribu mankibai, sampai ke pundak. Jadi, rambutnya Nabi kadang setelinga, kadang sepundak gitu. Wa kana katsiras sya'r lihyah, dan Nabi memiliki rambut jenggot ya, itu yang lebat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan, dan Nabi itu orang yang paling indah wajahnya, paling cakep ya. Good looking ya bahasa sekarang, paling enak dipandang. Wa ahsanuhum khalqan, dan paling baik fisiknya. Laisa bitawilid dzahib wala bil qasir, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nah, itu sifat-sifat fisik Nabi. Wa misalu sifatil khuluqiyah, dan sifat non fisik, karena sallallahu alaihi wasallam Nabi itu dahulu ajwa dan nasi, orang yang paling dirma, orang yang paling ringan untuk membantu. Wa kana asja'an nas, dan beliau juga orang yang paling pemberani. Lam yakun fahishan wala mutafahishan, beliau tidak suka membuli dan tidak jadi korban bulian gitu. Tidak suka dibuli dan tidak jadi korban bully. Wa makana dhahikur Rasul sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma, dan Nabi itu kalau ketawa senyum ketawanya. Enggak wah gitu ya, tapi senyum. Senyum masa itu sifatnya Nabi. Ya, beliau orangnya murah senyum. Nah, sifat-sifat yang ada ini disebut dengan hadis, disebut dengan matan yang nanti akan dibawa oleh para rawi, para periwayat. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, satu, fungsi hadis terhadap Al-Quran menegaskan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada sebuah perintah, ada sebuah hukum, maka fungsinya hadis menegaskan kembali bahwa hukum itu memang ada, gitu. Memang harus dilakukan hukum itu. Misalkan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ini perintah untuk sholat dan bayar zakat. Yang kedua misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini syariat sholat, syariat zakat, syariat puasa. Nah, hadis fungsinya apa? Mentakrir ya. Menegaskan kembali bahwa syariat zakat, sholat, puasa, bahkan haji itu memang ada dan harus dilakukan, itu loh. Menjadi salah satu rukun ya. Sholat itu ya rukun, haji itu rukun ya.
Kemudian puasa itu rukun juga. Hadisnya apa? Bunyal Islamu ala khamsin, sampai akhir ini ya. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Nanti bisa dicek hadisnya, ini menguatkan ayat yang tadi ada di awal itu. Fungsi pertama. Nah, ini berarti cuma mengungkapkan kembali, tidak nambahi, tidak mengurangi ya, tidak menjelaskan juga, tidak menghapus hukum juga. Hanya saja untuk mengungkapkan kembali hukum yang serupa. Fungsi kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal. Mujmal itu umum, global. Am itu umum, mutlak itu mutlak. Seperti penjelasan Rasul tentang tata cara pelaksanaan sholat. Kalau ada ayat wa aqimus sholat, itu kan ayatnya ada di Al-Quran. Tapi di dalam Al-Quran tidak dirinci bagaimana kemudian cara kita melakukan sholat. Gimana takbirnya, apa yang dibaca ketika takbir, apa yang dibaca ketika ruku, gimana caranya sujud, gimana caranya duduk di antara dua sujud, apa bacaannya, waktu-waktunya kapan gitu kan, waktu sholat maghrib kapan, waktu sholat isya kapan, isya subuh segala macam kapan. Itu diatur oleh keterangan Nabi melalui hadisnya, tidak dijelaskan langsung di dalam Al-Quran. Nah, ini fungsi hadis, jadi untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara rinci. Nah, ini ada 3 bentuk. Penafsir dan penjelas Al-Quran itu ada 3 bentuk ya. Kalau tadi kan kaitannya fungsinya untuk menafsirkan dan menjelaskan. Modelnya gimana? Ada tiga mode. Pertama, menafsirkan secara terperinci ayat yang bersifat global. Misalkan, wasallu kama ra'aitumuni usolli, ini hadis riwayat Bukhari, dan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ra'aitumuni usolli kadang muni, usolli gitu ya. Bukan itu maksudnya. Ra'aitumuni, kalian melihatku sholat, usolli. Ya. Jadi ini hadis mengkhususkan ayat ini, bukan mengkhususkan ayat tentang sholat tadi di awal ya. Jadi waqimus sholat. Gimana sholatnya? Yang ngelihat Rasul caranya gitu loh, bukan ngelihat siapa, ngelihat Rasul sholatnya. Gimana caranya ruku, apa yang beliau baca, lihat Rasul. Jadi hadisnya Rasul tentang sholat itu menjelaskan, mengkhususkan, merinci ayat-ayat yang sifatnya global yang berkaitan dengan sholat kalau dalam hal ini. Contohnya. Kedua, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Misalkan gini, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bagian laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Ini ayat tentang waris ya. Nah, tetapi di dalam ayat ini Rasul menjelaskan di dalam hadisnya ada yang harus dikhususkan di dalam ayat ini. Apakah setiap anak laki-laki itu dapat bagian waris? Apakah setiap anak perempuan itu dapat bagian waris? Oh, nanti dulu, jangan buru-buru. Kita lihat, ada keadaan di mana orang itu tidak mendapatkan waris. Ini hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-qatilu la yarisu. Orang pembunuh itu tidak dapat waris. Misal ada seorang anak ya, nauzubillah, gara-gara ingin cepat dapat waris, orang tuanya dihabisi, dibunuh. Maka ketika dia membunuh orang tuanya, warisan orang tuanya itu tidak boleh turun ke anak itu yang membunuh itu tadi. Tidak boleh. Ada saudara bunuh saudaranya gara-gara supaya warisnya ke dia semua, tidak ke saudara yang lain. Maka orang yang membunuh itu tidak berhak mendapatkan waris. Al-qatilu la yaris, meskipun dia anak laki-laki, meskipun dia anak perempuan. Sama saja, yang membunuh tidak dapat waris. Nah, fungsi sunnah hadis ini adalah mengkhususkan ayat tentang waris tadi. Ayat itu kan semua anak laki-laki, semua anak perempuan, global, umum itu. Nah, ini kemudian dikhususkan. Nanti dulu, tidak semua laki-laki, tidak semua perempuan dapat. Ada orang yang tidak dapat. Siapa itu? Orang yang membunuh untuk mendapatkan waris. Fungsi ketiga, ya, memberikan batasan atau takyid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Ini ada ayat Al-Maidah 38. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri atau pencuri laki-laki dan perempuan yang mencuri gitu, maka potonglah tangan keduanya. Di dalam ayat ini kan ini mutlak sekali ya itu. Ini tafsirnya macam-macam. Potong tangan itu gimana teknisnya? Apa semuanya langsung dipotong aidiyahuma? Ini kan
ID itu kan jamak dari yad, berarti bentuk plural dari tangan. Kedua tangan itu dipotong. Gimana teknisnya motong? Syaratnya apa saja? Nyurinya minimal berapa rupiah? Kalau zaman Nabi ya berapa dinar, berapa dirham, baru kemudian boleh dipotong tangannya. Nah, itu dijelaskan oleh hadis Nabi. Gitu loh. Nanti hadisnya banyak ya di dalam hukum hukum potong tangan ini nanti ada. Ya, kalau di dalam hukum potong tangan itu berarti seperempat dinar. Kalau dia mencuri seperempat dinar, dia sudah masuk ke dalam daerah dia punya potensi untuk dipotong meskipun harus dipertimbangkan syarat lain-lain. Nanti ada yang lain-lain. Nah, yang dipotong yang mana? Rupanya ditakyid, ya, dibatasi. Tidak semua tangan itu dipotong segini, tidak. Atau sikunya dipotong, enggak. Rupanya pergelangan tangan. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Pergelangan tangan saja, gini saja. Tidak semua. Dan syaratnya juga ketat loh. Jangan kemudian fobia dengan hukum Islam. Hukum Islam barbar sekali. Tangan main potong. Zina main dilempari batu sampai mati. Main dicambuk. Main. Jangan gitu dulu. Ini syaratnya sangat ketat sekali. Dan tidak sembarangan orang bisa nimpuk orang berzina. Tidak sembarang orang bisa langsung main potong. Tidak. Semuanya ada prosedur yang harus dilewati. Ini kadang-kadang hukum Islam disalahfahami barbar seperti itu ya. Padahal kita belum belajar lebih dalam lagi. Tapi sudah langsung menyalahkan. Ikut-ikutan orang. Katanya orang gitu. Nah itu. Yang ketiga. Tadi kan 1, 2, 3. Nomor 2 dirinci menjadi 3. Nomor 3 ini. Menentukan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Misalkan ini ada hadis nih. Latun kahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha wala bnati ukhtiha wala bnati akhiha. Jadi tidak boleh dinikahi seorang perempuan bersama saudara perempuan ayahnya. Saya langsung ke slide selanjutnya ya supaya tidak bingung. Kita lihat dulu, ini ada ayat gini. Ada ayat yang mengatakan wa antajma'u bainal ukhtain. Kita dilarang menikahi dua saudara. Jadi misalkan ada seorang laki-laki menikah itu dalam satu waktu, dua saudaranya masih sama-sama hidup semua. Satu dinikah kakaknya. Jadi laki-laki itu menikahi kakaknya yang perempuan ini. Kemudian kakaknya ini punya adik perempuan juga, adiknya juga dinikah. Jadi istrinya itu dua, kakak beradik. Nah ini tidak boleh wa antajma'u bainal ukhtain. Tetapi ini ada hukum yang lain rupanya. Yang tidak boleh bukan cuma mengumpulkan dua saudara untuk jadi istri. Tapi ini, latun kahul mar'atu ala ammatiha. Kita tidak boleh menikahi seorang perempuan bersama dengan saudara perempuan ayahnya. Kalau bahasa Indonesianya ya bude atau tante ya, bude atau tante atau le gitu. Tidak juga saudara perempuan ibunya, ini sama berarti. Tidak pula dengan anak perempuan saudara perempuan. Anak perempuan saudara perempuan. Nggak boleh. Jadi seorang perempuan kita nikah dengan anak perempuan saudara perempuannya. Berarti apa itu? Ponaan dia ya. Ponaan dia. Kita nikahi ponaannya, kita nikahi bibinya juga. Itu tidak boleh, atau budinya juga. Atau anak perempuan bersama saudara lagi sama juga. Nah ini hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi ada di dalam hadis. Itu. Sehingga ini terpisah dari hukum yang ada di Al-Quran itu tadi. Tidak menafsirkan ini, tetapi menjelaskan bahwa ada loh hukum yang lain selain ini gitu. Maka kalau tidak belajar hadis, kita cuma tahu ini saja. Oh, yang nggak boleh itu menggabungkan kakak beradik untuk menjadi istri. Rupanya ada hukum yang lain di dalam hadis yang kita harus belajar tentang itu. Nah, kita lihat di sini terakhir saja. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, review saja. Al-Quran itu sebagai penegas, kemudian menjelaskan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Menjelaskan itu kaitannya tiga ya. Menafsirkan, mengkhususkan, dan membatasi. Dan yang terakhir menetapkan hukum yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran. Seperti tadi, wa antajma'u bainal ukhtain illam aqad salaf. Ada hukum yang lain, di samping kita tidak boleh mengumpulkan dua orang saudara sebagai istri kita, ada juga ketentuan yang lain, kita juga tidak boleh menikahi seorang perempuan misalkan dengan keponakannya, atau seorang perempuan dengan bibinya, atau dengan budenya. Nah ini fungsi hadis terhadap Al-Quran. Maka hadis memiliki peran yang sangat besar terhadap pemahaman kita
kepada Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran tapi tidak belajar hadis, maka pemahamannya cacat, pemahamannya cuma separuh. Gimana dia bisa paham Al-Quran? Padahal tafsir Al-Quran itu sebagian besarnya ada di hadis, ada di isyarat di dalam hadis, ada di petunjuk Nabi. Bagaimana kita bisa memahami kitab suci Al-Quran tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.